Halo, saya Tri Wahyu dari kelas Tata Busana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan K3 di lingkungan rumah, di mana kita akan mengamati bagaimana prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan rumah kita. Saksikan. Perjalanan pulang ke rumah. Upaya pencegahan yang dilakukan menggunakan helm, jaket, masker, sarung tangan, dan sepatu. Berhati-hati dalam berkendara. Berhati-hati dalam memarkir kendaraan. Tidak menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan. Membersihkan halaman rumah. Bagi halaman rumah yang memiliki sebuah tanaman, ada potensi berbahaya dan potensi kecelakaan yang dapat ditimbulkan untuk diwaspadai. Pada aspek tanaman yang ada di rumah, kita harus mengenal jenis tanaman tersebut, bagaimana karakteristik tanaman tersebut ketika disiram, apakah cukup dengan air yang banyak ataukah air yang sedikit. Karena jika keliru menyiram akan berakibat fatal kepada tanaman. Dalam penggunaan pupuk, karena pupuk berbahan kimia, sebaiknya kita menggunakan masker penutup wajah atau hidung dan juga sarung tangan agar bahan-bahan kimia yang ada di pupuk tidak terkena ke tubuh kita, karena potensi berbahayanya zat kimia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dalam penggunaan alat-alat bercocok tanam atau berkebun seperti gunting, cangkul, atau alat-alat lainnya, kita harus juga waspada penggunaannya, jangan sampai melukai diri kita. Karena halaman itu adalah tempat yang berada di luar, kita juga waspada adanya hewan-hewan lain, serangga atau ulat yang bisa berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karenanya kita perlu menggunakan alas kaki saat kita berada di halaman. Saat menyiram tanaman dengan menggunakan alas kaki, kita bisa menghindari terjadinya hal seperti terpleset karena lantai yang licin. Sehingga di lingkungan halaman rumah, faktor berbahaya ada banyak hal dari segi kimia, biologi, fisiologi, psikologi, dan fisik. Sehingga kita bisa mengetahui pengendalian apa yang bisa kita lakukan yang tadi saya sebutkan. Kita bisa melindungi diri kita menggunakan alas kaki, sarung tangan, dan masker. Kita juga perlu menambah pengetahuan kita tentang morfologi atau karakteristik tanaman tersebut. Selain tanaman, halaman biasanya ditempatkan benda seperti kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ketika kendaraan itu dibersihkan, mencuci mobil atau mencuci motor, kadang juga potensi berbahayanya adalah di mana lantai yang licin itu berpotensi menyebabkan terpleset. Ada sebuah kebiasaan juga yang harus dihindari, adalah membakar sampah. Beberapa masyarakat yang awam menganggap bahwasanya sampah itu, khususnya daun kering, harus dibakar. Padahal itu sangat berbahaya sekali karena akan mengakibatkan terjadinya racun karbon. Sebaiknya sampah daun kering itu adalah ditanam di dalam tanah atau dibuat kompos. Untuk pencahayaan, pastikan halaman kita itu memiliki cahaya yang cukup, khususnya pada saat malam hari. Dan selalu menjaga kebersihan halaman, seperti menyapu setiap harinya agar halaman tampak bersih.
dan lebih sehat. Terus yang di SD card itu kayaknya perlu reset biar bisa membaca. Jadi menurut masalahmu itu SD cardmu itu perlu direset ulang agar bisa buat penyimpanan otomatis. Jadi itu nggak bisa otomatis. Mandi merupakan cara yang paling baik untuk membersihkan tubuh kita, khususnya setelah kita bepergian. Karena potensi kita membawa virus dari luar dan juga kotoran yang menempel dalam pakaian kita. Di dalam kamar mandi banyak sekali kuman-kuman bakteri. Sebaiknya kita menggunakan alas kaki, menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh kita, khususnya tangan dan kaki setelah pulang dari bepergian. Kamar mandi yang baik memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Pastikan kamar mandi kita memiliki pencahayaan yang cukup dan saluran ventilasi yang baik sehingga ada pertukaran udara di dalam. Membiasakan diri mandi 2 kali sehari dan menggosok gigi pada saat setelah makan dan sebelum tidur adalah kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Menguras bak mandi agar bak mandi memiliki air yang bersih pada saat kita pakai. Gunakan pengharum ruangan agar kamar mandi bau lebih harum dan lebih sehat. Pastikan ruangan kita memiliki sirkulasi udara yang baik. Itulah pentingnya ventilasi. Agar terjadi pertukaran udara dan sirkulasi yang baik. Biasakan rumah memiliki ventilasi yang baik, buka jendela saat pagi dan menutup pada malam hari. Membersihkan lantai rumah minimal dengan menyapu, mengepel, itu hal yang perlu dilakukan. Karena lantai memiliki potensi kuman kotoran yang sangat banyak. Dengan kita menyapu, kita bisa membersihkan debu dan kotoran yang ada di lantai. Gunakanlah sapu yang kering dan juga alat pel yang bersih saat membersihkan lantai rumah kita. Letakkan sapu dan alat pel pada tempat yang terjangkau. Khususnya alat pel setelah dipakai, pastikan kain pel dijemur agar kain menjadi kering. Dan sapu pastikan selalu dalam kondisi kering. Berhati-hatilah dalam mengepel lantai agar tidak terpeleset. Peras kain pel sebelum dipelkan ke lantai. Cek secara berkala meteran listrik kita, khususnya listrik prabayar. Token listrik akan memberikan kode notifikasi berupa bunyi jika token listrik sudah habis. Isi agar listrik tersedia dan bisa dipakai. Waspada kondisi dehidrasi dalam tubuh. Ketika suhu udara kita di sekeliling kita tinggi, pastikan tubuh kita cukup air dan terhidrasi. Suhu ruangan yang tinggi mengakibatkan tubuh dehidrasi, sehingga tubuh kekurangan air dan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Saat mengangkat galon air, usahakan berat tumpuan ada di lutut. Hindari tumpuan di punggung. Angkat galon dengan badan membungkuk ke bawah, bukan membungkuk ke depan, agar menghindari cedera tulang punggung. Letakkan galon pada tempat yang bersih.
Saat memotong bahan makanan, pastikan memotong dengan hati-hati. Potensi berbahaya teriris pisau dapat mengakibatkan luka sayat. Gunakan juga pisau yang sesuai dengan apa yang dipotong. Bersihkan pisau alas potong setelah dipakai dan tempatkan pisau pada tempat yang aman. Hindari pisau yang sudah berkarat atau bengkok. Pastikan saat memotong cukup penerangan agar terlihat jelas dan aman. Memasak di dapur perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pastikan api menyala sesuai kebutuhan. Gunakan alas tangan untuk memegang wajan atau panci yang sedang panas. Pastikan tubuh berdiri tegak dan dengan jarak yang cukup dengan kompor. Hindari meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sekitar kompor, seperti minyak, kertas, kain. Jika terjadi api yang terlalu besar atau terbakar, dapat menggunakan kain lap basah untuk ditutupkan di atas kompor yang sedang menyala api tidak terkendali tersebut. Bersihkan secara berkala kompor tempat memasak. Hindari penggunaan alat-alat yang mengandung BPA plastik. Pastikan LPG terpasang dengan baik, tidak goyang, berbunyi, atau berdesis. Memastikan membeli LPG di tempat yang tepat agar terhindar dari penyalahgunaan dan penipuan. Letakkan LPG pada tempat yang terbuka dan sirkulasi udara yang baik. Jauhkan penggunaan alat-alat gas seperti semprotan nyamuk atau pembersih ruangan dari jangkauan anak kecil. Jauhkan dari sumber api dan jangan sekali-kali melubangi atau menusuk kaleng bergas. Saat menggunakan alat bergas, jaga jarak dengan alat gas itu agar tidak terhirup oleh hidung kita. Cucilah tangan setelah memasak atau memegang LPG atau memegang alat-alat bergas yang lain. Cucilah dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan benar. Saat mencuci alat masak, sebaiknya menggunakan sarung tangan agar terhindar dari iritasi kulit dan piring atau alat dapur yang licin yang bisa jatuh saat kita memegangnya kurang erat. Pastikan saat mencuci piring, posisi tubuh kita tegap, ergonomis agar kita tidak lelah. Jangan terlalu membungkuk dan jangan terlalu duduk jongkok karena itu akan membuat kita lelah. Gunakan deterjen yang ramah dengan lingkungan, sedikit busa, dan pastikan alat cuci piring itu diganti secara berkala, khususnya spons cuci piring. Pastikan spons cuci piring dalam kondisi kering, tidak terendam di dalam air ketika kita tidak memakainya, karena itu menjadi sarang kuman. Setelah mencuci piring, pastikan bak cuci piring juga dibersihkan agar bersih. Begitu halnya juga ketika kita mencuci pakaian, menggunakan mesin cuci ataupun menggunakan tangan. Pastikan menggunakan
menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, air mengalir yang bersih. Pastikan saluran pembuangan air itu lancar, tidak tersumbat. Oleh karenanya, buang sisa-sisa makanan atau barang-barang kecil yang ada di pakaian itu tidak dibuang dalam saluran air. Gunakan air yang secukupnya, jangan terlalu boros saat mencuci piring atau mencuci pakaian. Hemat air, karena air bisa dipakai untuk generasi kita selanjutnya. Gunakan tangga dengan baik, pastikan kaki-kakinya kokoh saat kita menaikinya. Berdirikan tangga pada lantai yang datar. Posisikan tubuh kita dengan seimbang saat menaiki tangga. Biasakan menyetrika pakaian dengan posisi yang ergonomis, berdiri tegak, tidak membungkuk, agar tubuh tidak mudah lelah. Hati-hati dengan panas setrika listrik. Jangan menggunakan atau meninggalkan setrika listrik dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Perhatikan label anjuran menyetrika pakaian di pakaian masing-masing. Atur suhu panas setrika sesuai dengan jenis kain atau pakaian yang sedang disetrika. Hati-hati pelicin pakaian, jangan sampai tertelan atau terkena mata. Rapikan setrikaan setelah selesai digunakan dan kembalikan pada tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Sedia selalu P3K di rumah. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Obat-obatan ringan, lalu antiseptik, plester, kapas, salep yang diperlukan ketika terjadi kecelakaan. Jika memiliki obat dari dokter, simpan dengan rapi dan pastikan mengetahui kadaluarsa dari obat tersebut. Jika obat sudah kadaluarsa, sebaiknya dimusnahkan. Pastikan tempat P3K cukup penerangan, bersih, sejuk, dan mudah terjangkau oleh seluruh anggota keluarga. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Saat menggunakan alat elektronik seperti laptop, komputer, handphone, atau televisi, pastikan jauh dari air. Jangan menggunakan laptop di tempat tidur atau penggunaan ponsel sambil tidur atau sambil berjalan. Saat mencharger handphone atau laptop, pastikan baterai dalam kondisi 0 dan tidak dipakai saat dalam pengisian. Jaga jarak pandang kita dari layar laptop atau layar handphone agar kesehatan mata kita terjaga. Jika alat-alat elektronik kita rusak, sebaiknya buang pada tempat sampah khusus elektronik. Jangan bercampur dengan sampah rumah tangga. Pastikan stop kontak listrik aman dalam kondisi baik. Jangan memberikan beban listrik terlalu berat pada stop kontak rumah. Waspada terhadap bahaya internet scamming yang bisa mencuri data kita tanpa sepengetahuan kita. Sebaiknya komputer dilengkapi dengan antivirus dan tidak sembarang
memasuki situs atau mengeklik sebuah aplikasi di ponsel kita. Saat belajar membaca buku ataupun menulis di kertas, pastikan pencahayaannya cukup, pencahayaannya mampu menerangi mata kita. Gunakan lampu yang cukup untuk ruangan tertentu dan pencahayaan alami dari jendela agar sinar matahari bisa masuk. Jaga jarak tubuh, jarak pandang kita saat menulis dan membaca dengan media baca kita. Jika mata terasa lelah saat membaca, sebaiknya istirahat dan melanjutkan kembali jika mata sudah mulai segar. Simpan buku pada tempat yang kering dan tidak lembab agar terhindar dari rayap dan basah. Baik, itu tadi beberapa video-video tentang penerapan K3 di lingkungan rumah. Sehingga bisa kita menarik kesimpulan, penerapan K3 di lingkungan rumah adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan anggota rumah, mulai melalui upaya pencegahan kecelakaan saat menjalankan aktivitas di rumah dan penyakit akibat gaya hidup yang ada di rumah. Dengan kita menerapkan pola K3 di rumah, nantinya menjadi sebuah habit, kebiasaan, menjadi perilaku keseharian kita dan bisa kita bawa ke lingkungan kerja kita. Sehingga dalam pelaksanaan keseharian kita akan terjaga atau terhindar dari potensi-potensi kecelakaan serta penyakit-penyakit yang terjadi akibat saat kita bekerja. Pesan dari saya adalah keselamatan dan kesehatan kerja dimulai dari rumah. Terima kasih. Salam. Bagus Pak Simpo. Tata Busana Outfit of the Day.